Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asriyati, delegasi dari Madrasah Tahlibul Mutsak Lufin Putri Pondok Pesantren Haskempek Cirebon. Di sini saya akan membacakan sebuah kitab fikih asasiyah, yaitu karangan Imam Al-Juwaini yang berjudul Ghiyasul Umam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi iki iku bab al-awalu kang kawitan iku fi ma'nal imamati ing dalam mertelaaken maknane imamah wa wujubin nasbil aimati lan wajibe ngangkat piro-piro imam wa qadatil umati lan panutane umat. Al imamatu utawi imamah iku riyasatun kepala samatun kang sempurna wa zu'amatun lan kepala amatun kang sempurna tata'allahu kang gumantungan apa riyasa bil khosoti kelawan perkara kang khusus wal amati lan perkara kang umum fi muhimatid dini ing dalam piro-piro perkara pentingnya agama wa dunya lan dunya mutadum minuha utawi tugas riyasa iku hifdzul hauzati ngereksa wilayah wa riayatur ra'iyati lan ngereksa rakyat wa iqamatud da'wati lan jumenengaken dakwah bil hujjati kelawan hujjah wa saifi lan pedang wa kaful janafi lan nyegah kedoliman wal haifi lan ketidakadilan wal intisofu lan nulungi lumina maring piro-piro wong kang den aniaya minazolimina saking piro-piro wong kang aniaya wastifa'ul huquqi lan amrih nuluni piro-piro hak minal mumtani'in saking piro-piro wong kang nyegah wa ifa'uha lan amri nuluni ing huquq alal mustahiqin ing atase piro-piro wong kang lahaki. Wahadihi utawi iki iku jumalun gemblengan yufassiluha kang merinci-merinci ing hadihi opo al-babu bab asaminu kang kaping 8 al-mustamilu kang mengkuh opo bab alama ing atase perkara yanabu kang den gantung aken opo ma bil a'immati kelawan piro-piro imam wahia utawi hadihi iku murosimun gambaran tahulu kang manggon opo murosim mahalat laro jimi ing panggonane terjemah wa fiha lan iku ing dalem iki al ana ing dalem saiki maknaun utawi cukup wasaya tilan bakal teka opo mutasirun perkara kang jembar fil bayani ing dalam mertelaaken musbarun kang warekaken insyaallah azza wa jalla fanasbul imami mangka utawi ngangkat imam ing dal imkani ing dalam narikane wajib iku wa ing dal imkani ing dalam narikane kongang iku wajibun wajib wa zahaba lan berpendapat Sopo Abdurrahman ibni Kaisan Imam Abdurrahman bin Kaisan ila annahu maring setuhune fanasbul imam ikula yajibu ora wajib wa yajuzu lan wenang opo tarkun nasi ninggal manusia ikhiyafan hale piro-piro wedi yal tati muna lan nampak sopo nas yatilafan saking i'tilafan saking kesepakatan waktilafan lan persulayaan la yajma'uhum orang ngumpul akan soponas do la yajma'uhum orang ngumpul akan ingnas opo do bitun melanggeri wala yarbitu lan ora bisa naleni syatataro ihim ing warna-warnane pendapat nas oporo bitun perkara kang naleni
Al-babul awal fi ma'anal imamati wa wujubin nasbil a'immati wa quddatil umati. Bab pertama pada kitab ini akan menerangkan tentang makna imamah dan kewajiban mengangkat imam dan pemimpin umat. Al-imamatu riyasatun tamatun wa zu'amatun amatun. Tata'allaku bil khoswati wal amati fi muhimmatid dini wad dunya. Imamah adalah kepemimpinan yang sempurna dan kepemimpinan umum yang mencangkup akan segala urusan khusus dan umum pada urusan-urusan agama dan dunia. Yang dimaksud dengan kepemimpinan di sini adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan membuat orang lain melakukan suatu tujuan tertentu untuk kemaslahatan bersama. Sementara yang dimaksud dengan kata tamatun dan amatun merupakan suatu kesempurnaan yang umum, di mana seorang pemimpin di sini dapat melakukan segala hal secara sempurna kepada rakyatnya. Pemimpin di sini memiliki wewenang secara umum, baik itu dalam urusan-urusan agama seperti peribadahan maupun urusan-urusan yang bersikap umum tentang kepemimpinannya. Di dalam kitab Ahkam Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi disebutkan bahwasanya imamah adalah al-imamatu maudu'atun li khilafatin nubuwati fi hairosatid dini wa siyasatud dunya. Imamah adalah seseorang yang menjadi pengganti dari kenabian dan untuk menjaga agama dari masalah ini. Mutadamminuha hifdzul hauzati wa ri'ayatur ra'iyati wa iqamatud da'wati bil hujjati wa sayfi wa kaful jannafi wal haifi wal intisaku limadlumina minadzolimina wa istifa'ul huquqi minal mumtani'in wa ifa'uha alal mustahiqin. Di mana pemimpin memiliki tugas-tugas sebagaimana pemimpin di sini bertanggung jawab akan menjaga wilayah, menjaga rakyat, menegakkan dakwah dengan hujah dan pedang, mencegah adanya kezaliman dan ketidakadilan, menolong seseorang yang teraniaya dari orang yang menganiaya, dan mengambil hak dari orang yang enggan memberikannya. Kemudian serta pemimpin juga bertugas untuk memberikan hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Semua kewajiban tersebut merupakan kewajiban pemimpin, yang mana pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengatur segala macam problematika tersebut. Tetapi dapat kita ketahui bahwa negara kita sendiri, Indonesia, merupakan negara demokrasi, di mana kepemimpinan tertinggi dipegang oleh rakyat. Maka dari itu, presiden di sini tidak bisa mengambil keputusan secara pihak. Keputusan-keputusan yang dilakukan oleh presiden tersebut harus atas dasar persetujuan dari rakyat. Dalam Islam kita mengenal 3 konsep dasar kepemimpinan, yaitu imamah, wazaroh, dan imaroh. Di mana kepemimpinan yang terjadi di Indonesia ini tidak murni diambil dari 3 konsep dasar kepemimpinan tersebut. Wa hadhihi jama'ilun yufassiluhal albabu as-saminu al-mustamilu ala ma yunatlu bil a'immati wa hiya marosimun tahullu mahalat tarojimi wa fiha al-ana makna'un. Semua itu akan diterangkan pada bab yang ke-8 yang mencangkup akan kewajiban-kewajiban seorang pemimpin yang menggantikan biografi imam tersebut. Untuk saat ini, keterangan tersebut sudah dianggap cukup. Wasaya ati mutasiyarun fil bayani musba'un. Insyaallah azza wa jalla. Dan akan datang keterangan yang lebih luas dan lengkap insyaallah. Panasbul imami indal imkani wajibun. Maka mengangkat imam ketika keadaan memungkinkan itu dihukumi wajib.
Di sini mayoritas ulama menghukumi bahwa mengangkat imam dihukumi wajib. Yang dimaksud dengan kata mengangkat yaitu berarti dalam kata lain kita memilih. Adanya memilih, mengangkat dan menetapkan suatu pemimpin dalam kelompok atau umat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yaitu Ahkam Sultaniyah bahwasanya fa'idza sabata wujubul a'immati 'alal kifayati fa'idza sabata wujubul imamati 'alal kifayati kal jihadi wa thalabil ilmi. Ketika telah ditetapkan kewajiban mengangkat seorang imam, maka wajibnya itu merupakan wajib fardu kifayah dan disamakan seperti halnya orang yang jihad dan mencari ilmu. Dalam hal ini Imam Mawardi mewajibkan bahwasannya memiliki imam itu dihukumi fardu kifayah seperti halnya seseorang yang wajib untuk berjihad dan mencari ilmu. Hal ini juga dikuatkan lagi ketika para sahabat menunda pengurusan jenazah Rasulullah karena sibuk menetapkan pemimpin selanjutnya di mana para sahabat khawatir akan datangnya fitnah secara tiba-tiba. Wa zahaba Abdurrahman ibn Kaisan ila annahu la yajibu wa yajuzu tarkun nasi ikhlafan la yaltaqimuna ikhtilafan wa ikhtilafan la yajma'uhum dobitun wa la yarbitu syatataru ihim robitun. Namun di sini Imam Abdurrahman memiliki pendapat yang berbeda, di mana beliau berpendapat bahwasanya hukum mengangkat imam atau memilih imam itu dihukumi tidak wajib. Beliau berpendapat bahwasanya manusia boleh dibiarkan dalam keadaan tercerai-berai dan keadaan tidak memiliki pemimpin atau penghubung yang menghubungkan antara pendapat mereka, di mana mereka boleh dalam keadaan tidak memiliki pemimpin yang bisa menyatukan antara kesepakatan mereka ataupun perbedaan pendapat di antara mereka. Maka dalam hal ini mayoritas ulama sendiri tetap berpendapat bahwasanya hukum memilih pemimpin itu wajib. Karena apa? Karena di sini pemimpin sebagai selain dia bukan sebagai seorang pemimpin yang memutuskan hukum memiliki pemimpin atau memilih pemimpin itu wajib. Karena apa? Karena pemimpin di sini beliau bertugas sebagai penengah dari umatnya. Seperti halnya berita yang baru saja beberapa hari ini mengguncangkan dunia pesantren, di mana salah satu channel TV menggugah postingan negatif tentang pesantren dan kiai. Hal ini merupakan salah satu contoh di mana terjadi kesalahpahaman antara masyarakat luar dan dunia kepesantrenan yang termasuk dalam hal umum dan agama. Maka dalam hal ini pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjadi penengah di antara keduanya dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi tersebut. Wa zahaba Abdurrahman ibn Kaisan ila annahu la yajibu. Sementara ada juga Imam Abdurrahman yang memiliki pendapat berbeda. Beliau berpendapat bahwasanya mengangkat imam atau memilih imam itu dihukumi tidak wajib. Wa yajuzu tarkun nasi ikhlafan yaltatimuna i'tilafan wa ikhtilafan la yajma'uhum dobitun wa la yarbitu syatataro'ihim robitun. Beliau berpendapat bahwasanya mengangkat imam itu dihukumi tidak wajib. Bahkan diperbolehkan membiarkan manusia dalam keadaan tercerai-berai tanpa adanya penghubung di antara keduanya. Membiarkan manusia tidak memiliki penyatu
atau penghubung yang menghubungkan antara pendapat-pendapat mereka yang sama ataupun pendapat mereka yang berbeda. Namun hal ini dihukumi sebagai pendapat yang menentang karena pendapatnya ini telah didahului oleh ijma para ulama dan kesepakatan dari seluruh mazhab. Hukum wajib mengangkat pemimpin di sini akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan sendiri, bahwasanya apakah wajibnya ini berdasarkan hukum syariat atau hanya karena pendapat akal semata. Yang menghukumi di sini wajib yaitu mayoritas ulama, di mana hampir keseluruhan ulama berpendapat bahwasanya hukum mengangkat imam di sini itu dihukumi wajib karena adanya syariat yang diturunkan, sebagaimana hadis Kanjeng Nabi SAW, yaitu idza kharaja salah satun fi safarin fayu'maru ahadahum. Ketika 3 orang berpergian dalam sebuah safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Dalam hal ini sudah jelas bahwasanya untuk hal sesederhana kita akan bepergian, kita pun harus memiliki suatu pemimpin atau penengah yang bisa menghubungkan antara dua pendapat yang berbeda. Apalagi untuk hal-hal yang lebih di atas sekadar bepergian, seperti menjalankan suatu kepemimpinan di suatu negara atau hal-hal selainnya. Namun, golongan Syiah berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan kewajiban yang didasari atas dasar pemikiran dari akal, di mana hal tersebut bukan datang dari syariat, melainkan hanya karena pemikiran akal semata. Mereka berpendapat bahwasanya kewajiban mengangkat imam di sini dihukumi wajib karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban akan membenarkan perilaku hambanya, dan kewajiban tersebut dapat dihukumi karena mereka melihat dari penetapan imam tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini adalah bahwasanya imamah merupakan suatu pemimpin yang mereka memiliki kewajiban atau memiliki kekuasaan mengatur segala macam problematika yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Serta di sini ada 2 pendapat di mana menetapkan atau memilih pemimpin itu memiliki 2 hukum. Yang pertama wajib dan yang kedua dihukumi tidak wajib. Namun mayoritas ulama menghukumi bahwa memilih pemimpin di sini dihukumi sebagai hal yang wajib. Bahkan dalam kitab Ahkam Sultaniyah, wajibnya itu dihukumi sebagai fardu kifayah. Oleh sebab itu, ketika dihukumi wajib, maka menimbulkan pertanyaan baru, apakah wajibnya ini berdasarkan hukum syariat yang diturunkan atau berdasarkan akal semata dari manusia? Terdapat golongan Syiah yang berpendapat bahwasanya hukum wajibnya ini karena akal semata, tetapi mayoritas ulama tetap meyakini bahwa kewajiban mengangkat imam tersebut terdapat karena hukum syariat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.